Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Asnar. Saya ingin sedikit sharing tentang akreditasi. Akhir-akhir ini kita insan kesehatan disibukkan dengan pembicaraan atau pekerjaan tentang akreditasi. Nah, konsep akreditasi ini memang sudah beberapa tahun diluncurkan oleh pemerintah, dan kita menyadari bahwa itu adalah konsep yang sangat bagus sekali untuk meningkatkan mutu fasilitas kesehatan, ya, fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta, dan kedepannya katanya juga akan menyasar klinik swasta dan praktek dokter swasta. Nah, sayangnya eh, tidak banyak referensi yang dapat kita searching, baik itu di dunia nyata atau di dunia maya, orang yang bicara tentang akreditasi. Nah, sayangnya begitu. Akhirnya kita insan kesehatan, terutama kawan-kawan yang sedang dalam proses akreditasi, menjadi bingung apa sih yang harus dikerjakan. Nah, akibatnya beberapa kawan puskesmas, terutama saya bicaranya tentang puskesmas, ya, kawan-kawan puskesmas akhirnya membuat dokumen tanpa menjalankan proses. Nah, proses ini sebetulnya yang diinginkan oleh akreditasi, bukan persiapan dokumennya. Nah, sayangnya di puskesmas itu lebih banyak disibukkan, kawan-kawan puskesmas lebih banyak disibukkan dengan penyiapan dokumen. Sesungguhnya yang dituntut dalam akreditasi ini adalah proses-proses perbaikan mutu, dalam kalau untuk di UKP mutu UKP, kalau untuk UKM mutu UKM, dan admin pun mutu admin. Nah, proses itu terjadi dengan adanya dokumen. Nah, dokumen kalau untuk pekerjaan ada namanya standar operasional prosedur, kemudian ada proses monitoring, ada proses evaluasi. Nah, itu memang dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh kawan-kawan puskesmas. Tapi intinya adalah prosesnya, bukan kesiapan dokumen yang ada pada saat surveyor datang. Nah, kawan-kawan puskesmas kalau sudah ditunjuk, puskesmasnya sudah ditunjuk untuk akreditasi, untuk menjalankan akreditasi, maka yang pertama yang harus dikerjakan adalah pembentukan tim. Ada yang namanya Pokja Admin, Pokja UKM, kelompok kerja, ya, kelompok kerja UKP, tim audit, tim mutu. Nah, tim ini di audit ini kebanyakan puskesmas masih agak bingung. Ada yang satu orang dalam tim audit ini. Juga untuk tim mutu juga satu orang saja yang mengerjakan. Di sini tim, ya, tim. Kalau tim artinya ada beberapa orang. Karena kalau satu orang saja tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaan audit internal ini. Maksud juga untuk mengerjakan pekerjaan yang ada dalam tim mutu. Nah, kawan-kawan, bentuklah Pokja dan tim ini sesuai dengan beban kerjanya. Untuk admin yang biasa mengerjakan administrasi. Nah, untuk UKM adalah pemegang program UKM. Kemudian untuk UKP adalah pelaksana UKP. Kalau tim audit ini tunjuk, kalau saya lebih suka tim audit ini dengan tim mutu ini orang-orang yang bekerja lebih, mungkin baik dari segi kepintaran dan segi cekatannya. Karena begitu mereka melaksanakan tugasnya, ini beban beratnya di mereka. Kalau untuk penilaian pertama, memang lebih banyak pekerjaan itu di Pokja. Nah, permasalahan di puskesmas adanya beban ganda, ya, sehingga yang di admin juga dia memegang program, di UKM juga melakukan pengobatan. Itu konsep puskesmas yang mungkin nanti pemerintah juga akan memikirkan permasalahan ini. Untuk sementara kawan-kawan puskesmas, ini konsep yang diluncurkan oleh pemerintah. Kita jalankan dulu. Saya yakin kawan-kawan di puskesmas adalah orang-orang yang handal dalam penyelesaian lapangan.
Ini pasti terselesaikan oleh kawan-kawan puskesmas permasalahan beban ganda ini. Nah, setelah terbentuk tim tersebut, kita kawan-kawan harus paham dengan standar akreditasi. Nah, standar ini ada 9 instrumen di dalamnya. Yang bab pertama, bab 1, 2, 3 itu instrumen ini miliknya Pokja Admen. Bab 4, 5, 6 milik Pokja UKM. 7, 8, 9 milik Pokja UKP. Nah, tim audit dengan tim mutu, tunggu dulu. Diselesaikan oleh tim ini dulu dokumen-dokumen dasar, dokumen awal. Misal di UKP. Di UKP itu sebelum melaksanakan pekerjaan ada yang namanya SOP. Nah, diselesaikan terlebih dahulu SOP oleh Pokja UKP. Di bagian pendaftaran menyelesaikan SOP pendaftaran di Poli, di UGD semua selesai. Setelah selesai dikerjakan, baru tim audit muncul memonitoring pekerjaan tersebut. Demikian juga tim mutu, setelah dimonitoring dikasih ke tim mutu, dibahas dalam rapat tinjauan manajemen, dievaluasi. Nah, di situ kemudian muncul RTL dari kepala puskesmas, ditindaklanjuti lagi. Nah, sistem PDCA-nya jalan. Kita bicara itu nanti, kita bicara dulu tentang instrumen. Nah, saya bicaranya khusus tentang UKP ya. Kebetulan karena saya di UKP, di UKP itu ada 3 bab. Ada 3 bab yang merupakan instrumen pedoman untuk pelaksanaan UKP usaha kesehatan perorangan ini. Yang pertama bab 7. Bab 7 ini tentang layanan klinis. Kita bicara nih layanan klinis. Bicaranya kita bisa nih layanan klinis pengobatan mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar. Nah, selama ini kita mengerjakan itu tetapi tidak sesuai dengan prosedur. Walaupun saya yakini kawan-kawan puskesmas pasti selalu memberikan yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik kepada pasien kita, kepada masyarakat. Nah, di bab 7 ini ada judulnya layanan klinis, prosedur layanan klinis. Nah, di bab 7 ini ada 10 standar. Sebelum kita menguliti tentang elemen penilaian atau dokumen yang akan kita siapkan, kita pahami dulu di bab 7. Di bab 7 ini ada 10 standar. 10 standar. Setelah kita paham standar ini, saya yakin kawan-kawan pasti nanti akan paham dalam penyelesaian dokumennya. Yang pertama, pasien datang. Proses layanan klinis itu pasien datang, yang dihadapinya pertama kali adalah rekam medis, ya kan, pendaftaran. Nah, di situ terjadilah proses pendaftaran pasien. Itu yang pertama kali ya. Dia nanti mengatur tentang prosedur mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang. Itu proses layanan klinis yang diatur oleh bab 7. Setelah dilakukan proses pendaftaran, pasien diantar ke poli. Nah, di poli hal pertama yang dilakukan adalah pengkajian. Kita lakukan kajian awal terhadap pasien itu. Runutkan perjalanannya. Setelah proses pendaftaran ke Polri, lakukan pengkajian awal. Nah, pengkajian ini juga sebetulnya sudah dikerjakan oleh kawan-kawan di Polri, tetapi mungkin belum menyeluruh komprehensif seperti yang diatur dalam standar 2 bab 7. Nanti kita masuk ke elemen penilaiannya, pokok pikirannya, di situ nanti akan diatur. Nah, setelah dilakukan kajian awal, pada standar 3-nya keluarlah keputusan layanan klinis. Lakukan kajian awal. Yang ketiga standarnya keputusan layanan klinis. Di sini kita sudah menegakkan diagnosa awal. Nah, itu keputusan layanan klinis. Nah, setelah keputusan layanan klinis sudah dapat diagnosa awal, muncullah rencana pelayanan. Yang keempat, rencana pelayanan. Nah, rencana pelayanan ini disusun baik antar profesi atau oleh kawan-kawan medis dan para medis ya. Kemudian setelah rencana pelayanan, kalau ternyata puskesmas kita tidak bisa memberikan pelaksanaan layanan untuk pasien, dilakukanlah rencana rujukan. Nah, itu di standar 5. Lakukan rujukan pasien ke tingkat yang lebih tinggi. Nah,
Itu standar 5. Jadi runut ya. Proses pendaftaran. Setelah selesai di proses pendaftaran, dibawa pasien ke poli, lakukan pengkajian awal. Setelah pengkajian awal dapat diagnosa, dinamakan keputusan layanan klinis. Kalau kita, kemudian setelah dapat keputusan, kita buat perencanaannya, rencana pelayanan standarnya. Kemudian yang kelima, kalau kita tidak bisa melaksanakan tata pelayanan untuk pelayanan untuk pasien tersebut, dilakukan rencana rujukan. Nanti diatur bagaimana kawan-kawan mengerjakan proses rujukan ini. Itu alurnya. Setelah dilakukan rencana rujukan, baru dilaksanakan pelaksanaannya. Kalau yang kita tidak bisa, kita laksanakan rujukannya, diatur melalui elemen penilaiannya, kriteria ya. Kalau ternyata bisa dilaksanakan di puskesmas tersebut, dilaksanakanlah pelaksanaan layanan, kita kerjakan. Nah, disinilah SOP layanan klinis itu. Banyak ya yang katanya 100-an lebih SOP itu. Nah, karena memang semua pekerjaan di UKP itu diatur dengan SOP sehingga pekerjaan itu terstandar. Nah, setelah dilaksanakan pelaksanaan layanan, ternyata kita butuh nih ada beberapa tindakan seperti dokter gigi. Gigi kan pelaksanaan pelayanannya membutuhkan anestesi, proses anestesi, atau di poli atau di UGD butuh pembedahan minor. Nah, itu dia. Yang keenam itu, yang ketujuh itu pelayanan anestesi lokal, sedasi dan pembedahan. Setelah pelaksanaan anestesi, sedasi dan pembedahan, kemudian yang kedelapan, lakukan penyuluhan atau pendidikan dan konseling kepada pasien dan keluarga. Lakukan konseling itu. Nah, itu dilaksanakan di standar 8. Runut kan? Yang ke-9, apabila ada pasien yang kita rawat inap, maka perlu di sana ditetapkan standar makanan dan terapi nutrisi. Itu ada di standar 9. Nah, kalau yang 10 perlu lagi namanya dibuatkan standar pemulangan dan tidak lanjut pasien. Nah, kalau kawan-kawan membaca bab 7 ini, begitu dibaca bab standar 1 prosedur pendaftaran pasien, langsung masuk ke kriteria, pokok pikiran, elemen penilaian. Saya yakin kawan-kawan tidak akan paham. Karena apa? Karena pahami dulu alur pekerjaannya yang diterangkan melalui standar, baru kawan-kawan masuk ke kriteria. Misalnya di proses pendaftaran pasien kriteria 11, kriteria 12, kriteria 13. Di dalam kriteria ada pokok pikiran, ada elemen penilaian. Tapi kalau dari sini kawan-kawan belum paham, alur ini belum paham, alur layanan klinis ini di bab 7 belum paham, maka saya yakin kawan-kawan akan sibuk dengan pembuatan dokumen buta. Nah, dokumen buta itu apa? Sekarang kan udah tahun ketiga nih kita akreditasi. Kita pasti punya banyak dokumen yang bisa kita jadikan referensi. Nah, dokumen itu kita dapat dokumen itu. Misalnya ada proses pendaftaran kita dapat. Kita tidak pahami standarnya. Kita tidak pahami maksud dokumen itu. Akibatnya apa? Dokumen itu akan menjadi dokumen buta. Karena prosesnya tidak akan terjalani. Karena apa? Karena kita tidak paham bagaimana mau menjalankan proses kalau kita tidak paham. Akhirnya yang terjadi, yang dikerjakan A, yang dimonitoring B, yang dievaluasi C. Nah, PDCA-nya tidak jalan. Nah, PDCA ini harus jalan supaya proses perbaikannya berjalan. Kalau PDCA tidak jalan, dokumen akan menjadi dokumen yang terarsipkan dengan baik, rapi, dan bersih. Tapi kalau dokumennya, prosesnya berjalan, dokumen itu lecek-lecek. Misalnya SOP.
SOP kan kita harus hafal SOP-nya. Hafal SOP-nya karena untuk menjalankan SOP tersebut kan kita harus hafal. Nah, dijalankan. Dokumen SOP itu kan akan kita pegang-pegang dan dia bisa ada yang terlipat-lipat, ada yang koyak, ada yang mungkin pada saat itu kita ada minum ya kena bercak minuman kita lah, macam-macam kan bentuknya. Nah, jangan sampai kawan-kawan begitu dapat referensi boleh meminta atau meminjam atau mengambil atau bagaimana caranya mendapatkan referensi dokumen untuk persiapan akreditasi ini boleh saya memperbolehkan. Karena apa? Karena itu juga menjadi panduan kita untuk menyiapkan atau menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan yang dituntut dalam instrumen akreditasi itu kita halalkan segala cara. Tapi proses jalankan. Nah, kalau prosesnya kita jalankan, kita dapat nih SOP. Terus kita paham nih bahwa SOP ini harus dimonitoring karena ada daftar tilik di belakangnya kan. Nah, daftar tilik ini punya siapa? Tim monitoring siapa? Audit internal. Nah, kita hafal dokumennya, pertama kita tahu dulu cara membuat SOP. Nanti saya terangkan nanti pada video berikutnya bagaimana cara membuat SOP, isi-isi di dalam SOP itu supaya kawan-kawan mendapatkan contoh, mendapatkan referensi SOP, mengerti dan menyesuaikan dengan keadaan kawan-kawan sendiri. Bahasa yang digunakan jangan pakai bahasa langit atau bahasa dewa, gunakan saja bahasa yang kawan-kawan mengerti, karena kawan-kawan yang akan mengerjakan SOP tersebut. Nah, setelah SOP selesai, kemudian dimonitoring oleh tim audit. Setelah dimonitoring, dievaluasi oleh tim mutu, dilakukan rapat tinjauan manajemen, keluar resume dari tim mutu, dikasihkan ke kepala puskesmas keluar mengeksekusi. Misal, nih SOP tidak hafal, petugas pendaftaran dimonitoring oleh tim audit, ternyata tidak terjalankan SOP itu langkah-langkahnya. Misalnya ada 12 langkah, terjalankan cuma 8 langkah. Itu kan jadi pertanyaan kenapa. Tim audit kemudian memberikan hasil auditnya, baik dalam bentuk daftar tilik atau resume kepada tim mutu. Tim mutu akan melakukan rapat tinjauan manajemen, dipanggil tersangka ini adalah orang yang dimonitor tadi, dipanggil kepala puskesmas, dilakukan rapat tinjauan manajemen, kenapa ini tidak dijalankan. Akhirnya dianalisa tersimpulkan bahwa si pelaksana SOP ini ternyata tidak hafal langkah-langkah dari SOP yang dia buat. Nah, akhirnya keluar resume pelaksana ini, tim rekam medis tidak hafal langkah-langkah dari SOP. Kemudian dieksekusi oleh kepala puskesmas, hafal SOP-nya ke tim rekam medis. Baik Bu, kami akan hafal. Baik Pak, kami akan hafal. Berapa lama kamu bisa menghafal SOP ini? 2 minggu Bu, Pak saya janji, Pak Kapus, Bu Kapus saya janji 2 minggu nih, kami tim janji bahwa kami akan menghafal ini. Briefing setelah selesai pelayanan. Oke, siap. 2 minggu dihafal, dijalankan, masuk lagi tim monitoring, tim audit memonitor. Dilaksanakan tidak? Sudah hafal belum? Nah, ternyata sudah hafal, selesai. Kalau belum hafal, disampaikan lagi hasil dari monitoring itu ke tim mutu, dipanggil lagi tim rekam medis, dilakukan lagi rapat tinjauan manajemen, keluar lagi eksekusi dari kepala puskesmas. Nah, itu namanya PDCA. PDCA ini dijalankan. Saya suruh, kalau saya setuju bahwa tim audit itu bekerja sekali sebulan supaya terjadi percepatan perubahan. Kalau sekali 6 bulan, perubahannya akan berjalan lambat. Saya lebih setuju kalau tim audit itu sekali sebulan memonitoring pekerjaan-pekerjaan di tim UKP, mulai dari rekam medis sampai pemulangan pasien. Nah, setelah 100% 3 kali monitor berturut-turut,
maka boleh per triwulan. Saya setujunya seperti itu. Silahkan kawan-kawan lain punya pendapat lain, saya persilahkan. Nah, sekarang kita masuk ke bab 8. Bab 8 ini adalah bab penunjang layanan klinis. Penunjang layanan klinis, dia tidak masuk di bab 7. Nah, penunjang layanan klinis ini misalnya yang pertamanya standarnya pertama labor, yang kedua apotik, pelayanan pengobatan ya, yang ketiga itu pelayanan diagnostik radiologi lah. Kalau kawan-kawan di puskesmasnya tidak ada ini radio diagnostik ini, maka boleh tidak usah dipaksakan dokumennya karena memang tidak ada. Kemudian yang keempat ini manajemen informasi dan rekam medis. Ini rekam medis ada lagi di sini nih. Tadi banyak juga di bab 7 SOP tentang prosedur pendaftaran. Di sini juga di bab 8 ada tapi sedikit tentang rekam medis. Ini dokumen yang kawan RM rekam medis siapkan. Jadi jangan takut. Nah, yang kelima manajemen keamanan lingkungan. Kalau saya lebih setuju ini dikerjakan oleh sanitarian Kesling. Karena ini berhubungan dengan kebersihan segala macam. Yang ke-7 manajemen peralatan. Nah, manajemen peralatan ini kalau digabungkan saja dengan penanggung jawab sterilisasi alat. Yang ke-8 itu yang ke-7 itu manajemen SDM. Jadi ada 7 standar di bab 8 ini. Kalau bab 8 saya pikir kalau kawan-kawan mendapatkan contekan dokumennya, rata-rata apa yang dikerjakan oleh puskesmas A untuk di labor ya, itu pasti sama dengan apa yang dikerjakan di puskesmas B. Karena apa? Karena kalau labor misalnya pemeriksaan BTA, pemeriksaan malaria, segala macam itu memang sudah SOP tindakan klinis ya, klinis medis. Jadi itu rata-rata sama. Jadi kebanyakan di sini ini tidak bermasalah. Dokumennya banyak siap nih di bab 8 ini sama kawan-kawan puskesmas, karena dengan mencontoh dokumen puskesmas yang lain itu sudah selesai. Tapi yang perlu saya sampaikan kawan-kawan, jangan mencontek dokumen buta. Jadikan itu dokumen hidup. Dokumen hidup itu dokumen yang melalui proses. Silahkan mengambil referensi dari puskesmas mana, puskesmas yang sudah terakreditasi. Tapi jadikan itu dokumen hidup, dokumen yang memang menjalankan prosesnya. Karena dalam akreditasi, dokumen yang menumpuk sebanyak-banyak itu tidak perlu kalau prosesnya tidak dikerjakan. Ya, janji ya kita. Nah, untuk bab 9 di UKP, sebagian besar dokumen di bab 9 ini apabila proses di bab 7, bab 8 selesai, sebagian dokumen di bab 9 ini, di bab mutu ini akan selesai dengan sendirinya. Tinggal nanti menetapkan indikator mutu layanan. Ditetapkan saja. Ambil saja yang dari bab 7, bab 8 itu. Apa-apa yang ditekankan di situ, jadikan itu indikator mutu. Misalnya tentang pelaksanaan SOP 100%. 100% atau 80% itu tergantung dari kawan-kawan lah dulu menetapkan indikatornya berapa ya. Yang jelas indikator ini harus terukur. Nah, nanti kalau kawan-kawan puskesmas, selama ini kan kawan-kawan puskesmas kalau bicara tentang UKM itu kalau dulu namanya basic sick ya, yang 1 sampai 5 itu sudah ada targetnya. Imunisasi uji 80%. Nah, sudah ditentukan targetnya kan oleh pemerintah. Kalau UKP ini kawan-kawan sendiri yang menentukannya, dan itu melalui indikator mutu. Jadi besok sudah terukur semua pekerjaan di puskesmas. Untuk administrasi manajemen kan ada indikator mutunya yang terukur. Nah, itu lakukan peningkatannya, progresnya akan bisa terbaca dengan pengukuran dari indikator mutu admin. UKM, SPM, indikator mutunya bisa diambil dari SPM. Indikator UKP, mutu UKP, tetapkan. Nah, jadi kawan-kawan bisa mengukur pekerjaan untuk di admin ini sudah sampai di mana, untuk UKM sampai di mana, UKP sampai di mana. Jadi besok bicara, kalau kita puskesmas yang sudah terakreditasi, bicaranya tidak lagi jaring laba-labanya itu
Satu, promosi kesehatan. Dua, kesehatan lingkungan. Tiga, gizi. Jaring laba-laba itu terbagi atas tiga. Admin, UKM, UKP. Admin jaring laba-labanya indikator mutu tadi, mutu admin. Sudah di mana tercapai. UKM indikator mutunya SPM. UKP indikator mutu UKP. Misalnya indikator mutu tadi saya bilang pelaksanaan SOP 100%. Nah, sudah berapa persen terlaksana nih? Sudah hasil dari monitoring ini sudah berapa persen? Kemudian apa lagi indikator mutunya? Apa ya? Ya silahkan kawan-kawan menentukan indikator mutu di puskesmas masing-masing, karena itu memang diminta di dalam dokumen akreditasi. Nah, nanti di video berikutnya saya akan lebih detail ke kriteria di dalam pembuatan dokumen-dokumen elemen penilaian. Untuk saat ini mungkin itu saja yang bisa saya sharing dengan kawan-kawan. Kalau ada masukan silahkan, saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.